Hari ini lagi jadwalnya olahraga. Kalau misalnya ada suara-suara di belakang atau di samping kiri kanan berisik-berisik, gak apa-apa ya. Kemarin itu gue baru aja ngobrolin di Instagram gue bahwa hidup itu boleh pahit tapi kitanya jangan. Hidup boleh pahit tapi kitanya jangan. Mau bahas ini karena menurut gue ada banyak orang yang merasa bahwa hidupnya pahit karena hidupnya pahit, dirinya pahit karena hidupnya pahit. Gimana? Sorry. Hatinya pahit karena kehidupannya pahit. Hatinya atau pikirannya pahit karena pengalaman yang dia alamin pahit. Ya mau sampai kapan ya kita tuh hidup dipengaruhi oleh keadaan. Sekalipun gue tahu bahwa keadaan itu memberikan kita suatu pengalaman yang membentuk pengertian. Ya maksudnya gini, beberapa orang gue lihat sulit percaya sama orang lain karena sama ini dia sulit ketemu sama orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa diandalkan, orang yang tulus-tulus aja. Makanya orangnya gampang suudzon ya, gampang untuk kayak ya berpikir yang buruk-buruk lah tentang orang lain karena dia nggak punya pengalaman yang membentuk dia bahwa ada orang yang baik di dunia ini. Atau misalnya lebih banyak dia itu dirugikan sama orang lain, makanya dia sulit percaya sama orang lain. Ya, tapi pada akhirnya gue belajar bahwa harusnya kita itu jangan dikendalikan oleh keadaan, situasi. Mmm, Kehidupan kita tuh ya kita yang pilih ya, keputusan kita yang pilih, pola pikir kita yang pilih. Iya, termasuk masa depan kita, termasuk karakter kita. Kemarin kayak ada bagus ya, yang kayak menyebutkan gitu, menuliskan gitu bahwa, apa yang lo nggak ubah, itu yang menjadi karakter lo. Gimana? Apa yang lo tidak ubah, apa yang lo tetap izinkan terjadi dalam hidup lo, itu yang membentuk hidup lo. Misalnya gini, kita orangnya sering telat dan ya kita selalu mengizinkan bahwa diri kita harus selalu telat, nggak apa-apa telat, ya udah nggak apa-apa lah orang bakal maklumin. Ya udahlah is okay lah kalau telat kayak gini dan segala macam. Padahal sebenarnya kalau kita mau untuk, jangan deh gue jangan telat lagi, jangan deh gue nggak boleh, gue harus menghargai waktu orang lain, effortnya orang lain, janganlah gue telat-telat mulu. Jadi ketika kita mengizinkan diri kita untuk ya udahlah gue nggak usah berubah dari keterlambatan itu, yaitu yang kita izinkan untuk jadi karakter kita, membentuk kebiasaan kita, yaitu yang jadi hidup kita. Nah maksud gue adalah eee, ketika dewasa kita sadar bahwa kita nggak mau bergantung sama keadaan, situasi. Kita nggak mau untuk dipengaruhi lebih banyak sama keadaan. Harusnya kita yang, memiliki, keputusan untuk, "Oke, gue mau maju lebih baik atau enggak, gue pengen, berkembang atau enggak," gitu. Ya, karena pada akhirnya menurut gue, sekalipun kalau kita menghadapi penghakiman akhir ya, kita bilang, "Ya maklumlah kan orang tua gue dulu besarin gue kayak gini, ya maklumlah misal contoh gue nggak punya orang tua jadi nggak ada yang ngajarin gue, ya maklum." Tapi pada akhirnya tetap yang jahat, yang berdosa tuh kita gitu ya. Iya betul mungkin ya ada sangkut pautnya sama orang tua kita yang tidak bertanggung jawab atau misalnya orang-orang yang nyakitin kita, jahatin kita, tapi tetap aja karena kita memilih untuk kita lakuin itu, ya itu jadi salah kita, jadi dosa kita. Kalau hidup lo udah pahit, jangan sampai hati lo juga ikutan pahit. Ya, karena kalau gue percayanya dari hati itu, terpancar kehidupan ya. Makanya kalau ketemu sama orang-orang yang pahit tuh, sebenarnya gue nggak langsung kayak judge mereka kayak, "Ih, ini orang pahit," gitu ya. Gue malah lebih penasaran sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu mereka sehingga mereka jadi orang yang seperti itu. Pengalaman buruk apa yang terjadi sama mereka sampai mereka memiliki hati yang sepahit dan sedingin itu. Jadi gue juga belajar untuk kayak mempertimbangkan, dia tuh pernah pengalaman apa, atau dulu dia dibesarkan dengan lingkungan seperti apa, atau apa yang terjadi sehingga dia bisa ngomong kayak gitu. Tapi,
Yang mau yang mau gue sampein tuh adalah ya kalau merasa bahwa realita nggak sesuai dengan ekspektasi, itu mah dialamin semua orang ya. Tapi perhatikan deh, sepahit-pahitnya kehidupan itu ada kok orang-orang yang tetap baik, ada orang-orang yang tetap mau murni, ada orang yang tetap mau tulus. Bukan karena tanya mereka, kalau mereka mau berbuat baik, mereka berbuat tulus hanya demi orang berbuat baik ke mereka, mereka pasti rugi. Betul nggak? Ada yang di sini jadi pelakunya? Maksudnya akhirnya kita sadar bahwa kita tuh mau berbuat baik, kita mau tolong orang, kita mau mengatakan kata-kata yang baik lah ya, bukan kata-kata yang menjatuhkan. Karena itu kita. Gue jujurnya di tahun ini ya, ada banyak banget hal-hal yang di luar dari perencanaan dan ekspektasi gue. Dan ya, gue juga pernah ngalamin dikecewain sama orang, orang terdekat bahkan ya. Kalau orang jauh gue nggak terlalu mikirin, tapi orang deket tuh kayak gue pikirin banget. Lalu gue sempet bertanya sama diri gue ya, dalam refleksi diri gue. Duh, apa gue memperlakukan yang sama seperti yang orang lain tuh lakukan ke gue ya? Atau gue cuekin dia aja ya karena dia cuekin gue? Atau ya udah ya gue nggak perlu bantuin dia lagi nih karena dia nggak bisa bantuin gue dan bla bla bla. Gue sempat menimbang-nimbang tentang hal itu. Tapi gue merasa ada keberatan dalam diri gue bahwa masa sih gue tindakan gue, hidup gue dipengaruhi sama orang lain. Masa sih kebaikan gue berubah karena orang lain udah jahatin gue? Masa sih ya kehidupan gue, pola pikir gue berubah cuma karena orang-orang merugikan gue? Jadi kebaikan gue masih gampang dipengaruhi ya gitu. Dan akhirnya gue sadar bahwa gue tetap mau melakukan kebaikan, gue mau tetap lakukan yang benar, karena gue tahu itu adalah bagian dari hidup gue. Gue mau kan tetap baik sekalipun kayak dirugikan, sekalipun dicuekin, sekalipun kayak ya lebih banyak dapetin penderitaan. Tapi yang mau gue sampaikan adalah jangan sampai Eee, lo yang udah tahu value lo bahwa lo orangnya suka berbuat baik, lo orangnya suka tolong orang, dapetin nggak kekecewaan atau kerugian? Pasti dapetin. Tapi ketika lo lagi rasanya mau mundur ya jadi orang baik, ya jangan. Tapi tetap aja, tetap berbuat baik, tetap jadi orang yang baik karena itu diri lo. Jadi jangan sampai lingkungan atau orang lain merubah merubah apa yang udah dalam hati lo. Gitu. Dan betul kalau kita mau berbuat baik cuma untuk diuntungkan orang lain, cuma untuk dapat keuntungan dari orang lain, mhm, nggak akan lama ya berbuat baiknya. Makanya berbuat baik bukan untuk dapetin keuntungan dari orang lain, tapi karena itu loh, maka lo mau berbuat baik.